Mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto meminta agar aturan terkait tingkat komponen dalam negeri TKDN diubah dan dibuat lebih fleksibel. Menurut Prabowo, ketentuan TKDN awalnya memang diadakan sebagai bentuk nasionalisme, namun ketentuan TKDN dipaksakan juga membuat Indonesia kalah kompetitif dengan negara lain. TKDN ini memang sebelumnya sangat ketat, bahkan membuat Apple harus bernegosiasi agar bisa jual iPhone 16 di Indonesia. Apa komentar Anda mengenai aturan tingkat komponen dalam negeri ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ini kan pentingnya ya kan, pentingnya bikin aturan itu, yang bikin itu tahu masalahnya. Kadang-kadang kalau bikin aturan, yang bikin aturan itu nggak ngerti masalahnya ada di mana. Dipelajari dulu masalahnya ada di mana. Ada nggak di dalam negeri? Halo? Iya. Ada nggak di dalam negeri? Kadang-kadang kan, sedangkan yang teknologi tinggi, yang tempe aja, bikin tempe aja kalau harus dalam negeri produknya itu tahunya itu dari mana? Itu dari Amerika. Gitu. Yang barang remeh-temeh, apalagi yang teknologi. Makanya kalau nunjuk menteri itu ya yang tahu masalahnya lah, jadi ya nggak cuman banyak bicara tapi minim kerja gitu. Jadi kalau aku lihat Pak Prabowo itu keunggulan Indonesia itu tahu ada di alam kita, ada di pertanian kita, ada di laut kita gitu. Itu yang harus kita didik anak-anak kecil kita biar mengenal alam kita. Jadi saat nanti tamat sekolah dia nggak mencari-cari kerjaan di luar negeri, tapi dia di kampung bisa nanam kakao, nanti diolah jadi produk. Itu kan menghasilkan income, ya kan? Kelapa bisa diolah jadi minyak urut. Itu kan bisa menghidupin kita sebetulnya yang ada di alam kita gitu. Kalau yang teknologi ya biarin lah, yang orang-orang kota-kota gitu yang diajarin. Kalau yang orang gunung, orang pinggir laut, ya itu kita bisa hidup dari lingkungan kita, tapi jangan diekspor mentah-mentah, diolah, biar menyerap tenaga kerja banyak, biar nilai tambahnya banyak. Itu didik dari TK, dari SD itu dididik. Kalau tahun 80 kan kita diajarin seperti itu. Cuman setelah tahun 86 ke sini itu setiap hari ini Sabtu itu keterampilan itu nggak ada. Tahun 80 itu masih diajar tiap hari Sabtu tuh kita dibawa ke ladang sama guru kita. Ini contoh kalau hidup seperti pohon kelapa nih, semuanya itu bermanfaat untuk lingkungan kita. Itu kan diajari seperti itu sama guru-guru kita. Terima kasih. Harusnya kan pilihlah menteri yang pinter, yang bisa kasih masukan yang bagus. Program pemerintah saat ini semuanya udah bagus. Hilirisasi, industrialisasi dengan TKDN segala macam itu bagus buat lapangan kerja, buat devisa, buat pajak. Kenapa gara-gara perang tarif jadi langsung kebakaran jenggot? Oh, kita tidak bisa bersaing dan lain-lain. Yang tidak bersaing itu gara-gara pejabat kita yang korup. Pejabat daerah, orang contoh lah Vietnam lah yang paling gampang lah, yang dulu lebih bodoh dari kita, sekarang lebih pinter, lebih maju. Contoh itu aja, nggak usah gengsi kok. Aturannya dibagusin, preman dihilangin, semuanya disiapin kalau memang mau investor masuk. Bukan dengan kayaknya TKDN udah bagus kok, memang bener. Negara lain juga terapin kok. Kalau enggak ya kita jadi negara konsumen buat orang jualan. Nggak ngerti kadang-kadang tuh komen-komennya banyakan retorika. Habis itu gampang sekali berubah ini, berubah itu. Nanti pelaksananya menterinya salah jalan lagi. Mau jadi kapan kita bisa maju kalau begini ya? Pertama saya bilang, saya komentar benar, saya tidak merendahkan bangsa kita, Anika. Sampai umur saya sejak merdeka sampai sekarang, Anika. Apa bangsa kita, karya putra bangsa nggak ada kan? Nggak ada. Saya bukan jelekin, saya itu hanya pandangan saya bilang, orang Jepang ke sini mau ngajarin bangsa kita. Benar. Iya. Dia nggak mau, dia tahu budaya bangsa, sifat bangsa kita. Bangsa kita bangsa religius, nggak bisa.
Benar nggak? Kedua, coba contoh Anita ya. Dulu orang Tionghoa ke sini, ajarin bikin tahu, bakwan, bakso, kue tiaw, somai itu kan. Coba nggak, kita nggak bisa kembangin, benar. Sekarang ada dikit, benar bisa. Nah, kita bangsa kita, mending bangsa kita nggak usah lah pakai itu. Kita kembangkan pertanian aja, benar Anita. Dan juga Habibie sang, besok nutan yang mana ada lagi? Kan ada pejabat, ayo bisa isi ke mobil jalan, mana ada lagi? Nah, kemarin Jokowi digugat, mobil apa tuh? Nah, jadi bangsa kita seperti kereta api. Udah kita salah, kita bukan bangsa industri, bukan bangsa teknologi, bangsa petani. Jadi kita kembangin sekarang contoh ya, apel malam udah nggak ada, kan? Nah, dulu banyak kan waktu Tiongkok masuk kan, lihat pisang-pisang di pasar semua disemprot obat supaya cepat mateng. Itu awasin dulu supaya bangsa kita bukan sakit ya. Makanan kita di pasar apakah mengandung formalin, itu yang penting. Bangsa kita tuh bangsa agraris, daerah nggak usah pakai industri, kita nggak bisa Anita. Kamu contoh ya, nanti hari nonton TV Tiongkok, dia menciptakan suatu tip itu nggak gampang loh. Kandungan lokal berapa ukurannya, milinya, tau nggak, bisa mengeluarkan tenaga listrik. Kita tuh bukan bangsa gitu, dan mereka mati loh, bener nggak? Ya saya harap sih bangsa kita bisa maju, tidak ketinggalan, memang bagus kandungan lokal. So, bangsa kita tahu sendiri korupsi kayak gini gila-gila nggak bisa. Iya. Ah itu udah kacau. Jadi bangsa saya harap kalau bisa ya ada pertanian kita galakkan seperti apel semua, ya nggak, durian, bisa isi kantong pertanian kita Tiongkok ya, sistem pertanian semua teknologi Anita, pakai drone semua. Ya kita contoh lah sama Tiongkok, nggak usah gengsi, bener nggak? Iya. Tiongkok ya mau belajar sama Israel, bener nggak? Belajar sama negara Belanda tanam kembang, lotus gitu. Kenapa bangsa kita nggak mau, tuh nggak? Teriak-teriak ini dari pejabat apa? Kabinet merah putih, entah sono, entah sini, entah siang, entah malam, entah gelap, entah putih. Pertanyaan digalakan lah, yang penting produk bisa kenyang ya kita. Orang yang bekerja di bidang yang bisa dibilang kontraktor yang harus ada proyek di mana semua minta sekarang TKDN gitu loh. Di satu sisi kita juga harus bercermin bahwa nggak semua produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri gitu loh. Ini terus terang berjelimet dan jadi bahan yang bisa dibilang bahan aji mumpungnya korupsi. Gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang korupsi ada nggak di sini? Ada. Kenapa? Di satu sisi kita mau coba bener gitu kan, tapi di sisi lain ada yang kita lihat perusahaan yang notabene kita lihat nggak, jalur yang udah nggak ada kok bisa tiba-tiba nongol TKDN gitu. Nah ini kan kali-kali kadang-kadang keterlaluan gitu loh. Nah, makanya saya bilang ya kalau Pak Prabowo membuat fleksibel dan dinamis, harusnya harus track dalam arti kata angkanya jangan terlalu tinggi lah, yang menurut kita yang pantasnya berapa sih gitu loh. Jadi balik lagi kan semua resources sekarang gini deh, resources yang ada di Indonesia yang benar-benar murni dari Indonesia, oke, itu bisa di atas 70%, mungkin nggak mungkin. Tapi yang kita barangnya import juga dari raw material juga import, gimana mau bisa 100%? Contohnya kedelai dah, emang bisa dibikin 100%? Nggak bisa, kedelainya aja sebagian besar import. Gitu kan, jadi bisa dibilang terlalu dipaksakan TKDN ini gitu loh, dan harus semuanya. Nah, notabene akhirnya jadinya ya kesulitan semua, tapi memang betul di satu sisi bagus dalam arti kata yang bisa sampai maksa si Apple untuk buka pabrik segala macam lah gitu loh kan. Ya untuk iklim investasi sih sebenarnya itu bagus gitu loh. Ya tapi juga kita mesti lihat tadi, balik lagi tadi tuh material tadi gimana tuh, ya kan, kayak besi baja gitu loh. Besi baja kan mungkin notabene di sini ada, tapi kita semua juga tahu mau besi baja dari China juga masuk kok, gitu kan. Kayak Indonesia mungkin nggak usah dipakai di proyek lokal, tapi kita pakai di proyek swasta gimana? Ya notabene bisa gitu loh. Sedangkan harga secara ini ekonomikalnya dapatnya lebih bersaing lagi gitu, baja import dibanding baja lokal. Nah itu juga jadi pertanyaan sama kita gitu loh, kok bisa gitu loh. Sedangkan kita yang mau support kemajuan Indonesia kadang-kadang kayak orang dicegal gitu loh. Nah ini yang parameter yang harus didudukin bersama gitu, sama-sama ini sama para pengusaha kontraktor, Apindo lah, apalah kan, Kadin apalah. Jadi jangan dibuat seakan-akan ya mungkin di satu sisi yang basisnya produksi itu oke, bisa memenuhi, tapi gimana kalau kami yang kayak orang jalan kontraktor yang hanya instalasi, ya kan, atau kayak juga orang itu misalkan, nah itu juga itu jadi PR tuh.
Itu sumpah itu belum boleh jadi PR banget deh gitu loh. Ya kan kita dituntut untuk TKDN diminta tinggi, tapi kita dari pemerintah untuk pengurusannya kadang-kadang juga susah gitu TKDN itu. Jadi bisa dibilang kalau mau ditelaah kembali, mau dirampikan, mau disederhanakan, mau didinamiskan, kita dukung kok gitu loh, ya kan? Karena ya kita buat maju bersama-sama buat Indonesia, kenapa enggak sih gitu? Tapi balik lagi ya jangan terlalu dibuat juga para pembuat pembuat TKD ini jadi bikin ajangnya cari duit buat kantong kiri kantong kanan gitu loh, ya kan? Itu yang harus dipastikan gitu loh. Dan maksudnya cobalah sisi KPK, Jaksa Agung, coba main-main lah ke daerah-daerah itu gitu loh. Nah itu juga harus dicek juga tuh, bener nggak gitu loh, ya kan? Karena di lapangan prakteknya begitu, rata-rata udah gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Baik. Komentar saya mengenai komponen dalam negeri yang dikaitkan dengan Apple. Menurut saya sih Apple untuk keseriusan di Indonesia masih cuman sekedar bisa menjual iPhone-nya aja. Jadi secara keseluruhan untuk investasi, seingat saya baru 2 triliun atau berapa ya. Jadi itu cuma membuat pelatihan kerja. Saya pikir pelatihan apa ini kalau Apple cuma bikin pelatihan, bukan membuat pabrik di Indonesia. Nah, secara keseluruhan untuk komponen dalam negeri, saya setuju dengan memang jangan dilepas semua. Kasihan juga untuk yang sudah berinvestasi di sini. Nah, sekarang kalau yang muncul belakangan tiba-tiba dikasih kemudahan, benar-benar kasihan yang sudah investasi yang untuk mencukupkan 60% itu. Jadi kalau menurut saya sih jangan dilepas semua, benar-benar nggak bijaksana itu. Dan juga untuk melindungi industri dalam negeri maupun investor yang udah menanam, maupun lebih fair untuk apa ya yang pendahulunya lah. Jadi pertama melindungi industri dalam negeri, kedua untuk fleksibilitas yang dikatakan Pak Prabowo, tapi nggak bisa di loss semuanya. Kata ini kalau di loss semuanya, yang tadi pembicara yang tadi pagi bicara bahwa nanti selanjutnya lainnya semuanya import luar, matilah industri dalam negeri. Jadi lebih bisa sana, kalau sekarang 60% ya mungkin bertahap untuk di loss-nya. Mungkin lebih bisa sana sekarang ini mungkin 50% ataupun paling maksimal 40% untuk kesinambungan industri dalam negeri. Saya rasa itu. Jadi tapi ini juga konsisten, yang benar-benar konsisten, karena seperti pembicara juga tadi siang, kan ini bisa agak main mata juga gitu loh. Jadi kepastian hukum harus benar-benar bagus lah di Indonesia. Kalau sekarang masih carut marut ya, saya rasa slogan macan Asia ini jangan sampai cuma menjadi macan kertas atau macan ompong gitu ya. Jadi benar-benar kalau pidato garang tapi pelaksanaan loyo. Jadi ya itulah, mudah-mudahan kedepannya benar-benar didengar dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk negara kita bisa maju, nggak cuma omong-omong doang gitu. Harusnya ya Pak Prabowo itu meniru apa yang dilakukan oleh Trump. Ya, apa yang dilakukan Trump sekarang adalah bagaimana menarik industri investasi ke dalam negeri. Ya, jadi oke, itu kita harus mencontoh yang baik. Kemudian kita lihat China ya, kita harus juga mencontoh. Mereka itu investasi yang menghasilkan devisa itu kalau bisa malah disubsidi, didukung, ya, diberi kemudahan oleh negara. Ya, jadi industri di dalam negeri lebih berkembang dan seterusnya.
ya. Memang kalau saya lihat rakyat Indonesia itu kan tidak punya nasionalisme yang tinggi, ya tipis lah ya. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Apa yang dilakukan oleh Pertamina itu merusak sekali produk dalam negeri. Ya termasuk juga kita tahu ya dalam masalah kesehatan pejabat-pejabat negara kita itu tidak ada yang mau berobat di dalam negeri. Itu kan salah satu contoh dan itu kan ditiru oleh banyak masyarakat. Ya, nah untuk masalah TKDN memang itu harusnya diperkuat, ya. Kita punya banyak sekali universitas yang bagus-bagus, ya. Tapi kontribusi mereka untuk mengembangkan, memperkuat industri? Ya seringkali apa yang dilakukan oleh penelitian di dunia industri, di dunia kampus itu tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Ya jalan di tempat, mereka jalan sendiri-sendiri. Nah, memang harusnya sebagai pemerintah sebagai orang yang punya kewenangan itu bagaimana menjodohkan, bagaimana mempertemukan kebutuhan dan kemudian suplainya. Ya jadi kalau cuma teriak-teriak menghimbau ya percuma. Ya harus action pemerintah itu. Jadi topik yang ini selalu terjadi ya. Sebenarnya inti masalahnya kan karena pemerintah tidak mengerjakan apa yang mesti dikerjakan. Ya, ini cuma ngomong karena berhadapan dengan tarif Trump, pengusaha pada teriak-teriak, oh ya udah bebasin aja. Ini kan dari dulu kita lihat ini ya, ATPM merek kendaraan dari dulu kan kita juga kandungan lokal harus segini-segini kan sama kan? Kapan kita bikin mobil dengan merek sendiri? Nggak ada, nol besar. Cina gimana? Cina bangkit baru berapa puluh tahun. Mereka sudah, oke lah kalau nggak bisa compete di kendaraan mesin, mereka bikin EV. Tapi bisa compete dan merajai pasar. Intinya di situ. Kapan kita mengerjakan PR? Sebenarnya ini TKDN ini kan juga istilahnya buying time supaya transfer teknologi, supaya kita industri dalam negeri bisa bangkit. Tapi kan nggak ada yang ngurusin. Pokoknya berpuluh-puluh tahun ya tetap aja jadi ini kacungnya Jepang ya, Honda, Toyota. Kapan kita punya merek sendiri? Ya begitu intinya. Sekarang mau dibebasin ya udah, liberal sekalian. Jadi nggak ada, jangan harap lah ini pemerintah ini bisa punya roadmap yang jelas. Kita akan menuju mana? Itu semua cuma ngomong-ngomong. Indonesia Emas 2045 itu cuma ngimpi gitu. Jadi nggak jelas ini pemerintah. Iya, orang kita kalau bikin peraturan itu paling jago, Bu. Jadi bikin aturan semuanya pasti bagus. TKDN-nya berapa? Bila perlu 50%. Tapi nggak pernah ngaca, lihat ke belakang. Ada nggak komponen-komponen dia untuk mendukung itu loh. Nah, kalau nggak ada, ngapain dibikin peraturan sampai perketat begitu? Nah, inilah yang saya bilang, kadang-kadang membuat aturan tanpa bicara dengan pengusaha juga, apa kira-kira yang harus dikerjakan, yang sudah tersedia di dalam negeri gitu loh. Atau minimal bagian-bagian tertentu yang memang kita undang untuk supaya mereka berinvestasi di Indonesia sehingga bisa tinggi TKDN-nya gitu. Nah kalau sekarang kan enggak, main bikin aja peraturan sekian gitu loh. Padahal cuman hanya packaging, kartonnya doang. Lah yang kalau kayak gitu-gituan mah sama aja bohong. Atau tenaga kerjanya dimasukin juga. Nah itu kan bukan TKDN semua, parah gitu loh. Ya. Saya komentarnya gini, TKDN sebenarnya kan awalnya kan terproteksi lah, proteksi. Tapi kalau proteksi ya udah, tapi bisa ada follow up sebenarnya sih. Saya sih ngerasa sih nggak ada follow up gitu. Saya punya usaha, lalu suruh bikin TKDN.
Lalu kami bikin formulain ya, kami undangkan metode kan gitu tuh supaya Indonesia nge-review bla 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 gitu ya. Memang kalau karena kimia memang semuanya impor, jadi agak susah nih gitu. Kita mau impor karena kan kita nggak ada yang mikirin kimia, industri kimia gitu. Dan untuk mobil sih sebenarnya sih memang PKDN-nya menurut saya buruk karena kan industri mobil tuh emang di Indonesia, tapi kan partnya impor, metal impor, cat, masker cat, warna itu impor, jadi impor gitu. Jadi PKDN-nya ya kecil ya. Nih mungkin pagi saya tadi pagi saya telepon juga ke Pak FM ya. Itu yang lubrikan tuh 20-30% transmi deh, gitu. Kita hanya dibayar uang ini aja, uang gaji gitu. Jadi memang perlu ada sebenarnya mau dibuka, mau diketatin, mau ditinggiin terserah. Tapi mesti ada follow up. Nah yang besar-besar nilainya, yang masih ketergantungan itu jadi riset, jadi follow up, bikin sesuatu penelitian sehingga bisa di localize gitu. Tapi sorry yang bapak sebelum ini salah ya, karena saya kan di Jepang juga. Jepang maunya localize, cheaper lah, lebih murah lah gitu ya. Jangan berpikir kita bisa sebenarnya, tapi memang kan ketika disuruh bikin ya kita nggak produktif, lalu tetap mengimpor juga bahan bakunya, jadi nggak bisa juga gitu. Ini kita bisanya cuma merakit ya. Gitu. Itu semua bahan-bahan komponen yang paling penting itu banyak kan impor. Model kayak waktu itu saya lihat tank Anoa diwawancara oleh suatu wartawan. Anoa itu buatan Indonesia asli Pak, benar? Enggak, katanya. Kita cuma merakit aja. Engine-nya dari mana? Dari Prancis katanya. Waduh. Berarti kita yang penting-penting itu belum bisa bikin. Belum bisa bikin yang penting-penting, cuma merakit-rakit aja. Kalau bisa Indonesia mau maju ya kayak Thailand lah modelnya. Thailand itu fokusnya ke pertanian, ke perkebunan, dan pariwisata. Itu aja kita galakan. Jangan ikut-ikutan teknologi. Teknologi itu kita tinggal di landasan, belum kesana kita ya Pak Wandi ya. Wow, jauh, masih jauh. Karena apa? Belum mengerti lah tentang teknologi kita ini. Kita udah ketinggalan jauh. Karena orang-orang kita tuh mungkin malas belajar atau gimana ya. Insinyur-insinyur kita juga belum begitu fokus ke sana karena banyak banyak kendalanya. Dulu orang Indonesia tuh pintar, cuman banyak kendalanya di lapangan. Ya, itulah mereka kita fokus aja ke pertanian, ke pariwisata, sama laut. Hasil laut kita tuh kan banyak. Fokus ke situ aja. Kita nanti ya beli aja dari hasil-hasil yang kita hasil tambang. Korupsi harus diberantas, dihabisin tuh korupsi. Tambang ilegal tuh banyak sekali di Indonesia ini. Tambang-tambang batu bara, tambang nikel, tambang boksit segala macam. Itu aja diurusin. Jangan TKDN itu kita seperti Astra. Dari tahun berapa itu Astra berdiri? Tetap aja impor barang-barang yang penting-penting dari Jepang, dari Amerika, dari Prancis, dari Inggris, segala macam. Semuanya impor. Kita nggak bisa bikin. Teknologinya belum ada kita kalah di teknologi. Yuk, Mas. Ini saya mau sharing sedikit, mungkin bisa relate ke TKDN. Topiknya TKDN, tapi saya sharing sedikit, menyambung semua yang tadi kita dengar bahwa negara kita luar biasa sebenarnya kalau dikelola dengan baik ya Kak. Tapi sayangnya pejabat kita tidak bekerja dengan baik, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan bahasa timplang-timplungnya tidak bikin PR-nya dengan baik. Jadi saya cerita gini, cepat aja. Ada negara Jepang itu menanam wortel dan lobak di kita. Daerahnya daerah Sumatera. Ini saya tahu banget. Mereka sampai invest, bibitnya bawa dari Jepang. Mereka tanam di Indonesia, lalu menghasilkan wortel dan lobak terbaik. Saya pernah makan, manisnya luar biasa itu wortel. Karena itu hanya bisa ditanam di daerah Sumatera. Bayangin orang dari Jepang loh Kak, ke sini. Saya ngebayangin aja awalnya
wortel manis itu kayak gimana. Ini sampai di ujung lidah pun bisa netes, Kak. Oh. Enak banget. Keren ya. Jadi kandungan airnya juga tinggi berarti ya. Iya. Lobaknya juga enak banget, Kak. Dan itu seluruh hasil ekspornya dikirim semua ke Jepang beserta limbah-limbahnya, Kak. Oh. Kalau di kita limbah plastik diimpor ke kita. Tapi oleh Jepang beserta limbah-limbahnya, bekasnya, akarnya, semua tanaman yang dia menghasilkan itu dia angkut semua ke Jepang. Itu satu contoh bahwa kalau pejabat kita bekerja, jangan kata TKDN ya, Kak. Industrinya bisa ngebum, gila, Kak. Iya. Baru TKDN kecil 40%, 50%, Kak, saya bilang. Artinya Jepang aja cari tanahnya aja di Indonesia ya kan? Saya nggak usah cerita adik saya bagian R&D lah. Iya. Oke, saya colek sedikit lah. Twinning teh ya, Kak. Twinning, terus apalagi Dilmah. Kalau boleh jujur tanya adik saya ya, putus sama teh di Indo. Ini saya ngomong aja, setelah Gucci segala macem ya yang rame di Jepang, saya bisa ngomong ini. Dilmah sama yang berapa mahal itu sama Twinning, Kak, putus sama Indo tehnya. Tapi apakah pemerintah concern ke R&D Indonesia? Itu balik lagi TKDN ya, itulah ya, Kak ya. Kerjain PR-nya gitu loh. Saya pengen ngomong ini nih. Aduh. Gak tahu lah saya. Kenapa? Itulah bukti nyata. Dan saya ragu apakah pejabat-pejabat semua pada tahu yang terjadi? Enggak. Karena mereka mungkin memperkaya diri mereka sendiri supaya dapat fasilitas mewah, tunjangan gede, gaji gede, fasilitas semuanya. Kan itu ya, Kak. Iya. Makanya sedih, kadang jadi berpikir apakah negara kita perlu seperti komunis yang punya roadmap, yang punya blueprint maju ke depan bahwa dalam 20 tahun kita harus, kan yang terjadi di kita, udah yang penting gue udah jabat, habis itu udah kelar, gue udah kaya, tambah duit, pundi-pundi gue, kan gitu ya, Kak. Ini mungkin relates ke TKDN. Nih saya balik ke topik, saya bilang TKDN karena mungkin bisa nyambung ke sana. Karena apa? Negara kita tidak dikelola dengan baik. Nomor satu mengenai TKDN, kita harus belajar dari China. Seperti kata Nabi, belajarlah dari negeri China. Kedua, saya mau berikan satu ilustrasi di mana saya berpengalaman. Saya akan sebagai semacam electrical integrator itu banyak membeli barang-barang produk branded Eropa Amerika, tapi dari China, karena memang dibuatnya dari China. 100% dibuat di China. Kenapa? Karena TKDN mereka sangat hebat. Dalam hal komponen itu buatan branded Eropa Amerika, tapi komponennya buatan China. Komponen buatan China itu sampai hampir 90%. Ya, hanya semacam firmware-nya, software-nya itu masih dari Eropa Amerika. Memang masih dipegang mereka yang begitu. Tapi waktu saya diundang pergi ke Penang karena branded Inggris itu akan membuat memproduksinya untuk yang tipe SC di Penang. Saya juga tanya, kenapa kok nggak di Indonesia? Ya, itu salah satu sebabnya adalah bukan hanya tenaga kerja, komponen TKDN-nya pun hampir-hampir tidak ada di sini. Seperti produk semikonduktor itu pertama kali saya bekerja 50 tahun lalu, sekarang saya sudah 75 ya. Itu ada di Bandung. Tapi sekarang ini mulai boleh dibilang hampir tidak ada yang namanya komponen semikonduktor.
Itulah menyedihkannya Indonesia. Tenaga kerja dalam negeri maupun komponen dalam negerinya memang sangat menyedihkan. Nah itu, nah sampai di China ini begitu sekarang ada perang dagang Inggris Amerika, maka versi China-nya itu juga banyak ditekan, tapi mereka dengan sigap bilang juga kepada kita jangan khawatir, saya bisa buat semuanya. Dia buat tanpa brand, itu yang 100% sama. Jadi itu kembalinya kita mesti belajar ke negeri Cina. Saya pernah saya punya usaha ya Bu ya, chemical gitu ya, chemical. Lalu kami kan bikin TKDN, bikin TKDN gitu ya. Awalnya semangat, kami kan punya formula ya. Saya bekerja di luar waktu itu. Akhirnya dapat formula ya, bikin sesuatu yang bagus untuk industri Indonesia gitu. Lalu saya berhentikan gitu ya, karena memang semuanya impor. Chemical kita tuh impor Bu. Chemical impor, chemical yang presisi itu kita banyak impor. Yang ada dijual Indonesia tuh general chemical. Lalu pun kalau ada yang spesifik itu ada broker, ini lebih mahal gitu, makanya saya urungkan gitu ya. Lalu saya akhirnya lari ke ekstraksi. Ekstraksi itu dari tumbuh-tumbuhan, saya bikin obat gosok, obat yang lain-lain gitu ya. Itu sangat bagus di Indonesia tuh. Jadi TKDN-nya bisa bagus gitu ya Bu ya. Nah berbicara TKDN, menurut saya yang tadi nih, yang kedua pembicara tadi nggak ngerti menurut saya ya. Kurang ngerti, maaf, sorry, kurang ngerti. Karena TKDN ini sebenarnya untuk mengidentifikasi gitu, apa aja yang impor, lalu nanti digalakkan gitu. Mau sebenarnya dibatasi nggak dibatasi, kenapa memang itu? Oke, dinaikin oleh Pak Prabowo silakan aja, tapi nanti kan ketahuan datanya mana yang besar, mana yang kecil. Dan yang menariknya memang yang besar tuh dikelola, tuh jadi project, riset gitu, baru dibuatin gitu ya. Tuh. Kalau saya ada juga chemical Bu ya. Klien saya ya, dia cerita tentang TKDN dia bikin lubrikan yang mungkin Bapak Ibu pakai ya untuk kendaraan ya. Perusahaan luar ya, lubrikan itu TKDN-nya 20-30%. 20-30%. Jadi totalnya tuh bukan ininya, bukan chemicalnya, chemical semuanya impor. Yang itu hanya paling ongkos mesin juga udah dianggap nol gitu ya. Lalu yang besar itu adalah itu gaji gitu ya. Gajinya juga nggak semua gaji ya, gaji orang-orang Indonesia aja gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak TKDN kita malu ya kalau kecil ya, karena kita dibayar hanya gajinya aja, dipres gaji gitu. Lalu semuanya dari negara mereka gitu. Nah jadi sebenarnya intinya ya memang TKDN nggak apa-apa, mau besar mau kecil oke, tapi ada yang analisa tuh. Ada yang analisa, yang gede diprojektin, di riset gitu. Bukannya kita nolak-nolak gitu ya. Gitu. Saya pikir gitu sih. Ya, ini soal TKDN ya. Ya, sebenarnya sih sudah banyak yang yang disampaikan para senior tadi dan juga Pak Tony ya tadi. Siapa? Ya, tadi sebelum saya Pak Tony ya. Barusan Pak Purba, Pak Paulus, Pak Tony. Ya. Iya, Pak Tony. Iya, betul. Jadi sebenarnya begini, ya sebenarnya baik gitu kan. Ingin menunjukkan gigi bahwa Indonesia itu bisa. Kalau mau dibilang SDM Indonesia itu nggak jelek-jelek banget gitu loh, nggak jelek-jelek banget. Karena misalkan seperti AI misalnya kan, orang-orang Indonesia itu jago-jago gitu kan, jago-jago. Bahkan yang setahu saya sih ada di saya bukannya mempromosi ya, BINUS yang di mana itu ada khusus untuk menyediakan program tentang AI. Itu kan artinya kan kualitas pengajarnya kan pasti sudah diakui kan, dan juga lulusannya juga kan nggak ecek-ecek gitu kan. Nah terkait dengan TKDN tadi, jadi kan sebenarnya kan TKDN itu kan
sebenarnya kan pernah dilakukan kan, sudah berkali-kali dilakukan. Misalnya seperti dulu tuh apa ya, mobil Timor, saya masih ingat tuh. Mobil Timor zamannya Pak Harto ya. Ya, proyeknya Mas Tommy itu ya. Tommy Soeharto ya kan. Iya. Sebenarnya itu proyek pertama Indonesia ya, soal mobil pertama Indonesia ya, mobil Timor tuh ya, mobil lokal ya. 97. Iya. Itu kan sempat heboh kan, itu sempat sampai 2 tahun 2000 ya, nggak salah, sempat bertahan sampai 2000 nggak salah. Cuma kan kemudian karena Timor sendiri kan itu kalau nggak salah tuh kan kerjasama dengan beberapa spare part ya, nggak salah ya. Kalau nggak salah. Tapi juga mental juga kan. Nah, itu kan artinya kan juga di sini belum ada dukungan yang apa ya. Saya kurang tahu juga apakah sudah ada dukungan atau ini gara-gara manusianya aja gitu kan. Nah, ya biasalah, namanya Indonesia itu kan serba aneh. Indonesia tuh nggak aneh, keren tahu. Keren ya. Ya, terus lanjut. Iya. Nah, ini kan istilahnya kan juga menyangkut soal juga komponen dalam negeri pada barang, komponen dalam negeri pada jasa juga, lalu juga gabungan komponen dalam barang dan jasa. Pertanyaannya, apakah kita memang orang-orang yang di PHK itu, korban-korban PHK nantinya itu bisa membantu di dunia itu, dunia industri itu, ya kan? Nah, sementara kan istilahnya kan udah kurikulumnya udah berbeda. Secara jasa itu kualitinya sudah lain, gitu kan? Sudah lain. Mungkin yang mampu baru sebagian kecil karena mereka menempuh pendidikan di luar negeri. Nah, sementara kita yang harus perbaiki adalah pendidikan kita. Kalau misalnya pendidikan kita masih mempelajari kerajaan Majapahit, masih mempelajari kerajaan Majapahit dari mana bagaimana, ya wassalam gitulah. Harusnya kan pendidikan kita itu kan belajarnya adalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti dikatakan oleh kita harus belajar dari Cina, gitu kan. Anak-anak kecil aja udah mulai diperkenalkan di industri otomotif, kan itu sempat viral itu kan. Iya. Nah, itu salah satunya otomotif. Ada banyak yang mempelajari di dunia robotik, programming, coding, dan sekarang AI, coding. Ya mungkin coding sudah lewat, sekarang kepada AI, ya kan, AI dan robotik. Nah, ini bagaimana dengan Indonesia? Makanya saya bilang, kalau pendidikan kita masih belajar kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, ya wassalam, gitu loh. Jadi apalagi sekarang pendidikan kita kembali lagi ada IPA dan IPS. Aku mau nanya, ayo siapa Raja Majapahit? Lupa dia pasti. Ya pokoknya. Oke, terus. Nah, jangan-jangan nih yang tanya juga lupa deh. Aku taunya Patisnya. Berarti kita menunjukkan kita bukan melupakan ya, mungkin nggak melupakan sih, nggak boleh juga sih ya. Iya. Sejarah iya, tetap maksudnya jangan kemudian di situ terus ya, kita sudah ada. Iya, di situ terus karena memang kita akui bahwa pendidikan kita itu kayak jalan di tempat gitu loh. Oke. Harusnya itu diubah kurikulumnya menjadi istilahnya standar internasional dan standar untuk kemajuan, gitu loh. Jadi salah satu bagian dari TKDN di bidang SDM kita sudah ready gitu maksudnya ya. Nah itu betul. Jadi kita harus mempersiapkan itu juga untuk kedepannya, dan juga soal regulasi kerja, gitu kan. Undang-undang tenaga kerja, ya kalau misalnya di Kementerian Tenaga Kerja aja terlalu banyak narasi yang nggak penting, ya nggak usah disebutin lah.
Nggak usah banyak ngomong, gitu kan? Oke. Pantun dulu aja dulu ya. Dilanjut kalau begitu mah. Kebanyakan makan permen, anak mama malas makan nasi. Cakep. Kalau mau kembangkan ke TKDN, jangan banyak, cuma aksi. Masuk Bang Tiawan. Oke, gimana nih TKDN dibikin lunak menurut Bang Setiawan gimana? Dari dulu kan memang TKDN mau dikembangkan, tapi kan PR-nya masih belum dikerjain kalau menurut Tommy. Iya. Dan kalau ngomong TKDN tuh sebenarnya gini, yang jadi masalah kan untuk kembangin TKDN kan kita punya industri kan biayanya tinggi ya. Ada banyak korupsi, banyak preman, jadi akhirnya kan mau kembangin itu jadi mahal ya, jadi susah ngembangin TKDN. Maka sekarang jadi banyaknya cuma aksi doang. Nah, iya. Contohnya gini lah, saya kan core bisnisnya fiber optik ya. Iya. Itu fiber optik tuh TKDN-nya jadi akal-akalan. Kalau Telkom mau minta menuntut persyaratan harus barang TKDN. Oke. Tapi yang terjadi apa? Supplier China tuh bikin PT di sini, join PT, terus kemudian bikin line produksi yang kecil di sini. Terus seolah-olah mereka produksi di sini sebagian kecil, tapi yang sisanya barangnya impor dari Cina. Jadi cuman aksi doang kelihatannya TKDN, tapi sebenarnya bukan TKDN ya, cuman akal-akalan doang, akal bulus supaya menipu ini TKDN ya, tapi barangnya tetap dari sono-sono juga. Karena biaya di sini jauh lebih mahal daripada kalau kita produksi ini lebih mahal kalau daripada kita impor, itu yang jadi masalah. Jadi cuman aksi doang. Mungkin Bro Tony bisa kasih komentar lebih dalam lah. Makasih ya. Oke. Awalnya idenya TKDN itu sebenarnya bagus. Cuma visi pemimpin kita itu hanya sebatas itu investasi masuk, lalu bikin di sini menciptakan lapangan pekerjaan. Ya sudah jadi pasar gitu. Boleh dijual di Indonesia gitu. Maksudnya kalau bisa dikembangkan lagi itu ya seperti negara China ya, nggak sebatas investasi lalu ciptakan lapangan pekerjaan. Jadi dia mempelajari gitu loh. Mempelajari sehingga jadi know-how teknologinya semua gitu ya dipelajari. Sampai sekarang kita lihat dulu China itu industri mobilnya itu semua belajar dari VW, dari Jepang, Toyota. Sekarang mereka semua pabrikan mau invest di China itu mesti 50-50 sahamnya dengan mesti partneran dengan perusahaan lokal gitu loh. Jadi kita lihat sekarang mereka itu sekarang udah jadi buahnya udah matang semua nih. Mereka sudah pelajarin semua, mereka malah kembangkan lebih jauh gitu. Jadi Indonesia hanya masih sebatas ya ciptakan lapangan kerja, investasi masuk ya gitu saja gitu loh. Ya nggak kemana-mana gitu. Jadi emang maaf ya kurang visi gitu. Apalagi implementasinya seperti penelpon sebelumnya benar hanya jadi sebagai apa aja gitu loh, yang impor kabel gitu ya. Banyak impornya di sini cuma perusahaannya cuma buat ini aja pajangan saja gitu. Kalau ada survei dari Sukovindo gitu ya, oh ya benar ya lagi jalan gitu, tapi 99% mungkin mereka import lebih banyak gitu. Itu aja sih. Oke, bicara TKD ini sebenarnya memang idenya bagus ya, bahwa untuk masuk ke pasar dalam negeri itu salah satu barriernya adalah TKDN gitu. Artinya makin banyak komponen yang dibuat dalam negeri. Jadi juga ini harus membuat produsen-produsen yang internasional itu harus punya pabrik lah di sini, FDI ya, Foreign Direct Investment, karena FDI itu lebih kuat. Kalau orang luar negeri taruh duit cuma di saham ya bisa datang bisa pergi dalam waktu sejenak, tapi kalau dia investasi bikin pabrik itu nggak sembarangan untuk dia take out dari Indonesia gitu. Nah yang salah memang TKD itu kadang-kadang seperti dia kalah-kali gitu. Nih salah satu contoh nih. Tahun lalu kan kendaraan listrik kan dapat subsidi, dapat semacam insentif gitu. Nah itu minimum TKD itu harus 40%. Tapi kalau kita lihat di pasar, contoh motor listrik lah, itu banyak motor-motor yang
memang sebenarnya seperti dibuatnya di sana, cuma di sini rakit kecil-kecilan itu udah memenuhi TKD. Nah ini kan yang nggak benar gitu, ya kan? Ya ini yang nggak benar, artinya TKD-nya ada angkanya, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan gitu. Oke. Nah saya dari teman-teman IATO, Ikatan Ahli Teknik Otomotif itu kita diskusi bahwa TKD itu apa batasannya kan gitu. Misalkan satu produsen Indonesia yang dia dari benar-benar dia membuat satu rancang bangun dari dasar ya sampai jatuh bangun lah, sehingga dia nggak sekedar beli pretelan dari China terus dirakit di sini, tapi benar-benar dia bagaimana dia ini bangun bisa ya diproduksi gitu di ya. Indonesia. Betul. Tapi di urusan TKDN dia akan kalah sama yang bisa impor gitu loh. Jadi semacam copyright lah. Jadi semacam pemikiran itu nggak dihitung. Oke. Jadi istilahnya itu yang sekarang itu TKDN otot yang dikerjain. Sementara TKDN yang menggunakan otak itu belum dihargai saat ini. Gitu. Jadi bagaimana merancang bangun, bagaimana desain awal yang benar-benar menggunakan benar-benar resources di Indonesia itu hitungannya susah karena ketemu TKDN otot gitu loh. Nah, sehingga kalah bersaing lah gitu yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya memang harus bukan, kalau presidennya kan bilang dilunakkan atau difleksibelkan kan gitu. Dan lebih penting adalah sebenarnya bagaimana menghitung TKDN itu dengan lebih baik lah gitu. Nah ini yang penting karena jangan sampai orang cuma beli dari sana, dirakit di sini, itu sama dengan orang yang benar-benar dari awal mendesain gitu kan. Sekarang banyak nih produsen Indonesia yang benar Indonesia tapi masih sedikit lah yang benar-benar dari awal dia menggunakan segala daya pikirannya untuk membuat produsen yang benar-benar Indonesia gitu, TKDN yang sebenar-benarnya gitu. Ya, saya pikir TKDN ini dalam satu sisi menjadi non-tariff barrier yang memang akal-akalan ya, punya unsur dalam tanda kutip akal-akalan. Karena hal itu bisa seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak sebelumnya, bisa saja ada institusi atau oknum yang menjadi penentu atas ini terpenuhi atau tidak. Dan dalam proses penentunya itu ya tentu dia patut diduga melakukan korupsi atau gratifikasi. Padahal di Indonesia sendiri kita berikan sebuah produsen syarat PKDN ya untuk merangsang dia investasi punya pabrik di Indonesia. Padahal kawasan industri di Indonesia itu terbatas. Adanya cuma di Jakarta, di Jawa Tengah, di beberapa tempat yang mana kawasan industri itu berada di lokasi-lokasi yang mahal secara cost of doing business-nya. Baik secara gaji atau secara akses. CODB-nya keburu mahal, Pak. Karena kawasan industrinya tidak ada di Pontianak, tidak ada di Bali gitu. Adanya di daerah-daerah mahal. Kedua, premanisme, ormas dan sebagainya, belum lagi mungkin ada juga hal-hal lain lah ya, ekonomi biaya tinggi, pungli. Jadi TKDN-nya diminta, tapi ekosistem menuju TKDN itu terpenuhi tidak disiapkan. Iya, gitu. betul Pak. Jadi kayak jebakan Batman di leading factor-nya, di lagging factor-nya, tapi leading factor-nya itu nggak disiapkan. Nah, kemudian sebagai masyarakat, saya sih berharap apa yang dinyatakan Pak Presiden Prabowo untuk impor besar-besaran itu terjadi, Pak Ben. Karena begini, Indonesia itu jangan dilihat hanya dari kacamata Jakarta, Tanjung Priok. Anda bayangkan saat ini orang di Medan itu, Pak, mahal sekali kalau mau beli daging. Karena Sumatera Utara tidak penghasil daging. Atau ayam. Mungkin di Jakarta jadi murah. Tetapi impornya harus impor by provinsi atau by kota. Kalau pemerintah kita tidak sanggup, Departemen Perdagangan by kota ya by provinsi. Sehingga saya membayangkan anak-anak di Makassar dan di Sulawesi Selatan bisa mendapat impor apel dari Australia langsung, apel, anggur, beri, dan mereka juga jadi makan apel, jadi makan keju dan sebagainya dalam kaitannya dengan normal consumer demand ya, normal consumer demand. Nanti kan market mengejar sendiri. Kemudian di Jayapura mereka juga bisa membeli laptop dengan harga murah karena nggak perlu harus dari Jakarta dulu baru kirim Surabaya kirim Jayapura, laptopnya jadi mahal banget, Pak. Betul Pak. Kemudian impor apa lagi, misalnya impor
katakanlah misalnya itu impor baju. Kenapa di beberapa pelabuhan tikus itu orang bahkan baju bekas ya, thrifting bahasa canggihnya, tapi baju bekas lah sebenarnya itu. Ya karena kalau bajunya dihasilkan oleh Sritek di Karawang sini, kemudian dikirim ke Jambi, ya logistik kosnya jadi mahal, Pak. Nah, oleh karena itu, bukalah pintu impor sebesar-besarnya. Tiap provinsi bebaskan gubernurnya untuk mengimpor barang yang dia butuhkan, sehingga uang belanja emak-emak, uang belanja istri-istri kita murah. Anak sekolah kita beli kalkulator, beli handphone, beli laptop jadi murah. Kemudian saudara-saudara kita yang sakit beli obat dari Pfizer, beli alat ronsen, biaya berobatnya, obatnya, alat berobatnya jadi murah gitu loh, Pak. Nah, jangan semuanya di TKDN, semuanya di kuota, padahal kuota itu sendiri sebuah instrumen yang punya kecenderungan jadi alat monopoli sebenarnya. Alat tawar-menawar bahkan. Alat monopoli, Pak. Jelas alat monopoli. Sebenarnya kuota dalam prakteknya itu bisa menjadi alat monopoli, tapi nggak mau mengakui sebagai monopolistik, cuma diakui sebagai kuota gitu. Padahal dia nggak kuota, dia monopoli sebenarnya. Melalui PTA, PTB, PTC, berarti kan ABCDE 4 atau 6 perusahaan yang ditunjuk ini kan adalah pelaku monopoli sebenarnya. Nah, oleh karena itu mohon impor dibuka selebar-lebarnya, paling tidak 5 tahun ini, dengan tujuan biaya hidup rakyat jadi murah, inflasi jadi murah, semua kebutuhan rakyat lebih terjangkau. Di mana titiknya nanti seberapa banyak kita mesti impor, market akan adjust sendiri. Kalau Departemen Perdagangan mau memulai dengan kuota, it's okay. You mau merasa you punya eksistensi dan mau kontrol, it's okay. Kasihlah misalnya kuota ecek-ecek gitu. Tetapi sebenarnya market itu akan mengadjust melalui aktor-aktornya, yaitu importer, eksporter, konsumen. Itu akan menemukan equilibrium price dan equilibrium volume gitu, Pak. Terima kasih. Mengenai TKDN ini ya, menurut Mama sih yang maksudnya pernah sudah mendengar dari pagi ya. Jadi Ibu rangkum saja, ini beberapa hari atau minggu terakhir ini kan Bapak Presiden selalu memberikan pernyataan yang mengundang komentar ya. Jadi baik itu negatif atau positif, jadi sepertinya komentarnya itu sedikit mengganggu lah mayoritas penggemar BO ya, yang rata-rata pebisnis, business owner, entrepreneur dan sebagainya, yang orang-orang hebat dan berintegritas tinggi lah. Jadi kalau kalau Ibu lihat sih pengertiannya seperti pemerintah kita ini memang tidak mau untuk melakukan hal-hal yang dapat memajukan negara ini gitu. Jadi apapun itu, seperti ada yang mengatakan belajar dari negara lain, itu tidak perlu, sebab para penggemar BO ini sudah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga dan tinggal dilaksanakan saja gitu. Tapi kan kenyataannya kan ya meskipun katanya kan semoga para pejabat yang berkepentingan mendengarkan kan, tapi kalau menurut Ibu sudah dengar kok tidak ada tindakan-tindakan gitu loh yang setidaknya di jalur yang benar gitu kan pengertiannya. Ya itu sih, itu saja sih. Kita itu yang penting itu kan sebenarnya rakyat, apa yang dirasakan langsung bagi rakyat gitu ya. Pemerintah itu nggak usah banyak omon-omon lah ya. TKDN mau nggak TKDN, yang penting rakyat itu makmur ya, beli apa-apa murah ya, dan bahwa rupiah gitu ya, gaji yang diterima itu dibelanjakan itu masih ada sisa ya untuk ditabung. Kemarin kembali saya ulangin kan, waktu kemarin Pak Prabowo mengundang para wartawan ya, setelah ditanyakan
Terus Pak Prabowo ekonomi kita masih sangat baik-baik saja. Dan dia bilang kalau kita itu masih perbandingan dengan PDB-nya masih 39%. Yang dibandingkan dengan Malaysia. Ya, Malaysia dan Singapura. Singapura 100 berapa? Malaysia berapa? Gitu kan? Tetapi ya, faktanya kita itu kan pengirim terbanyak tenaga ahli ke Malaysia dan Singapura. Ya, yaitu apa? TKI dan TKW. Gitu. Itu kan realnya kan, faktanya bahwa rakyat kita lebih susah. Di lampu-lampu merah masih banyak orang minta-minta. Di Malaysia di lampu-lampu merah nggak ada orang minta-minta. Di setiap minimarket ada orang tukang parkir. Di tikungan-tikungan lampu merah ada Pak Oga. Itu kan realita kan yang langsung dirasakan oleh rakyat gitu kan. Gitu. Kurang lebih seperti itu aja. Kalau kita rakyat sih kan yang real aja begitu. Nggak usah omon-omon. TKDN sebenarnya ini semuanya mispersepsi ya. Mispersepsi, oke. Ya, gini. Kalau mau menghadirkan iPhone, mau menghadirkan Apple di dalam negeri, itu kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena satu, kalau kita mau menjadi negara industri, maka ekosistem harus ada. Ekosistem dalam industri kita itu harus ada. Sementara yang baru dibangun sedikit saja industri estate saja sudah digerudukin mafia ormas, tapi nggak ada yang berani. Lalu bagaimana ekosistem industri Indonesia bisa tercover atau bisa terlaksana apabila satu yang dikehendaki adalah quality SDM, itu yang pertama. Dua, kondisi daripada transportasi. Tiga, kondisi daripada teknologi. Empat, kondisi daripada daerah industrinya. Jadi ekosistem itu yang dicari oleh Apple. Jadi sebenarnya Apple tuh putar itu dia itu keberatan untuk bangun di Indonesia itu karena memang kita tidak tersedia ekosistem daripada factory ada di kita. Hanya saja kan pemerintah Indonesia kepala batu terus-terusan mungkin terakhir itu dijelasin mungkin ya. Nah akhirnya makanya Pak Prabowo mengatakan kalau kita kenceng-kencengan artinya saklek-saklekan nanti kita tidak kompetitif. Yang tidak kompetitif itu sebenarnya di tempat kita itu banyak. Sudah ekosistem nggak ada, teknologi nggak ada, SDM buruk, terus peraturan juga Senin Kemis, ya kan? Nah hal-hal seperti itu tuh sebenarnya udah nggak masuk akal. Gini ya contoh, pada saat kalau nggak salah Donald Trump yang 01 ya, itu si Apple buka di India. Buka di India itu aja si Apple minta tolong setelah 2-3 tahun berjalan pabriknya, si Apple minta tolong oleh China untuk kirimkan tenaga ahli ke India untuk mentraining. Itu fakta, ada di beritanya itu ada. Nah, sekarang
bayangin aja, India dibandingin sama Indonesia aja, India udah jauh lebih menang. Hanya saja kenapa India itu kalah dengan Vietnam, karena India itu sistem politiknya sama dengan Indonesia, hanya saja tidak seliberal Indonesia. Yang kedua, tingkat korupsi India itu sebenarnya juga masih lumayan. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat India itu juga agak tersendat, tidak bisa mengalahkan China walaupun India di atas Indonesia. Jadi sebenarnya kalau mau Indonesia ini diminati oleh para investor, itu seharusnya kita itu mawas dirinya semuanya. Satu, hukum. Sudahkah hukum itu di atas politik, bukan politik di atas hukum? Contoh seperti zamannya PDIP berkuasa. Gimana itu ketua KPK kan dicengkeram oleh PDIP. Nggak usah kita munafik, nggak usah ada yang membela. Itu sudah fakta. Menteri ESDM luput, ya kan? Hasto luput, baru sekarang kena. Nah, hal seperti ini apa? Dipikir kita bosan. Kita yang hidup di Indonesia bosan dengar dengan korupsi-korupsi. Tapi apakah orang luar negeri suka? Nggak suka kan? Terus mereka kan akan berpikir kalau gua kena kayak gitu, gua setengah mati dong. Makanya itu yang dinamakan uncertainty kan? Lah, makanya kenapa Indonesia tidak diminati walaupun kaya. Contoh lagi, pabrik nikel yang 3 tahun berdiri 2 kali dibakar, itu di Molowari itu. Padahal itu udah benar-benar bagus gitu ya. Tapi juga masih aja aneh-aneh. Lah, tapi pemerintah melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Politik di atas hukum. Jadinya terus kita itu serba susah. Kita mau ikutin yang mana? Contoh lagi yang baru di Surabaya ini, ada karyawan, saya nggak ngerti, saya malas ngikutin kayak gitu ya. Semena-mena, semau-maunya gitu ya pengusahanya ya. Chinese namanya Linda. Ijazah daripada karyawannya ditahan. Padahal si wakil wali kotanya udah turun tangan untuk berbuat baik gitu ya, untuk ini, tapi ya itu sok jadi penguasa, nggak mau dengar dan sebagainya sampai dihujat-hujat oleh netizen. Untung aja netizen tuh nggak rasis gitu ya. Aduh, jadi hal seperti ini kenapa bisa ada seperti Linda kayak gitu? Karena hukum kita memang masih bisa dipat-pat gulipat. Ini repotnya. Terus ditambah lagi, udah gitu, belum kita pembangunannya itu sebenarnya kan masih tertinggal juga. Nah, belum lagi para akademisinya gimana, mau apa, menghamba ke ilmu atau mau menghamba ke uang dan politik. Nah, ini kan banyak juga hal seperti ini. Jadi sebenarnya saya nggak menyalahkan Apple dan saya tidak menyalahkan orang yang takut investasi. Ada juga kan UAE mau sponsor bangun rumah yang rumah murah itu ya, 10.000 atau berapa juta rumah kayak gitu. Tapi minta yang membangun adalah China. Gimana? Itu nggak berani kan diberitakan, dan pejabatnya nggak berani kan ngomong. Kenapa? Malu. Nah, kalau malu berubah dong. Jadi sekarang ini ya politiknya kita, pokoknya gua menang. Terus kepala daerahnya juga pokoknya gua menang. Nanti kalau gua menang cari duit, titik. Emang ngurusin daerah-daerah itu SDM-nya diurusin semuanya. Nah, contoh seperti Ihong yang barusan ini, yang sampai akhirnya nekat ditutup. Bayangin aja, belum 2 tahun pabrik itu berdiri, terus harus ditutup
cuman gara-gara yaitu di demo. Dan gara-garanya juga sudah UMR masih juga minta naik. Dan udah dipecat masih juga demo 1.100 karyawan. Lah itu padahal bukan high technology, tapi maksudnya tenaga kerjanya banyak. Tapi dilakukan hal seperti ini. Pemerintah ada yang track nggak? Menteri Perindustrian ada yang bikin statement nggak? Terus contoh lagi, Gojek dan semuanya itu Gojek dan ya pokoknya jenis-jenis itu ya, diminta harus ngasih THR. Bisa nggak dibayangin? 200.000 aja satu supir ya, satu Gojek itu 200.000 aja ya di rata-rata. 200.000 kali 1 juta orang itu berapa? 200 miliar. Emang perusahaan mendadak disuruh keluarin 200 miliar anggaran dapatnya dari Menteri Tenaga Kerja atau gimana? Ini berarti apa? Pemerintah ngurusin swasta, pemerintah ngurusin manajemennya swasta. Apakah itu benar? Ada nggak merasa bersalah dan minta maaf? Enggak. Tapi dia mengatakan, oh ternyata saya baru tahu kalau kayak gini-gini. Malu apa enggak sih kayak gitu? Kita punya negara ke depan bagus sekali. Jadi kita harus sabar lah. Nah, soalnya ketinggalan yang Orde Baru kan masih belum hilang semua gitu ya. Jadi Indonesia ke depan akan bagus sekali. Saya pastikan itu, saya berani pastikan ya. Nah, yang penting kita jangan meremehkan negara kita. Negara kita ini adalah negara yang paling oke, ya. Nah, TKDN ini adalah prinsip yang baik. Karena bagaimanapun juga pengalihan teknologi dan pemakaian bahan baku lokal itu adalah cara terbaik. Persoalannya mampu apa enggak? Kalau mampu, itu kita akan mengarah ke sana. Karena sama di industri kami pun juga begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang baik. Yang menjadi persoalan yang kita bicara setiap hari, saya juga mengutip Bro Tony punya bahasa itu PR. Memang PR-nya yang paling utama yang selalu kita sebut, sering kita tema A, lantas kita bicara B, C, D, E ya. Nah B, C, D, E itu sesungguhnya itu adalah satu penyakit yang nggak kelar-kelar dari dulu, yaitu korupsi. Walaupun udah dikatakan itulah extraordinary crime di Indonesia, ternyata statement terakhir Pak Prabowo yang sampai memikirkan anak istrinya itu sungguh membuat kita masyarakat tergugah untuk memberikan statement yang semakin keras. Dan rasa gamang itu semakin nyata kalau Pak Prabowo ngomongnya begitu terus. Iya kan? Jadi banyak kebijakan yang menurut gua oke lah, ada yang tumpang tindih, ada mungkin ada, tetapi banyak yang sebenarnya baik untuk membawa negara ini lebih baik. Tetapi persoalan utama kita nggak terselesaikan. Kepalanya tidak lurus, statementnya sepertinya lurus tapi tidak lurus, anak buahnya nggak ikut. Apalagi kita mengharapkan sampai masyarakat di bawah yang dulu digaungkan oleh Pak Jokowi yang namanya revolusi mental. Ini yang kita khawatirkan. Jangan lupa, beberapa waktu lalu sempat ada survei yang IPAK itu ya, indeks permisitif ya itu ya. Itu semakin baik. Artinya di masyarakat kita terjadi semacam apatis atau pembiaran. Bahkan udah ikut serta di dalam hal korupsi kecil-kecilan di masyarakat. Termasuk ormas dan lain-lain. Lantas kita tiap hari berseru, mana yang namanya Kapolri, mana yang segala macam. Oke lah, kita bilang Pak Prabowo perlu main catur dulu, mengundang partai politik dan lain-lain. Tetapi Indonesia ini udah darurat, tidak bisa kelamaan. Jadi yang terjadi di masyarakat, apapun yang dibuat oleh masyarakat, pemerintah, apalagi menyangkut dana besar, kita tidak percaya. Ini yang disebut krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dan ini terus-terus menerus terjadi. Sampai ini udah masuk ke bulan ke-6 ya ini.
ya kan, dari Oktober, November, Desember, November, Desember, Januari, ini udah masuk ke bulan 6. Jadi Pak Prabowo, you adalah presiden kita. Harapan kita di pundak Anda. Apalagi you adalah seorang jenderal. Dan jangan lupa, partai politik Anda di DPR itu cukup dominan, bahkan dengan Kim Anda. Jangan ragu untuk membuat masyarakat percaya kepada Anda. Tegakkan, bahasa Anda jangan bersayap gitu, jangan. Tegakkan aja, katakan aja langsung, saya siap eksekusi tindakan untuk menghapus korupsi di Indonesia. Dan saya siap menghadapi apapun resikonya. You katakan, dan you lakukan. Jangan bikin statement yang gampang. Jadi yang terjadi selalu begini, apapun yang dibuat dari Danantara lah, dari MBG lah, masyarakat apatis, sehingga keluarnya ketidakpercayaan. Saya sependapat dengan Mr. Lee tadi, Indonesia akan semakin baik, tetapi tentu PR ini harus diselesaikan. Kita nggak mengharapkan semuanya bersih, tetapi salah satu indikatornya indeks korupsi Indonesia itu harus semakin membaik. Dan masyarakat tentu bisa menilai kalau Pak Prabowo serius apa enggak. Saya kira gitu aja sih. Ya sebenarnya ya, kalau saya jadi presiden, saya duduk deh, cari masalah utama apa sih? Masalah utama itu Bu sebenarnya, bukan MBG segala macam itu, pungli itu yang utama. Saya udah pernah cerita juga di sini, ya. Teman saya ingin buka bengkel di Bekasi, karena mereka sudah pensiun, mereka ada duit, mereka pikir biar pensiun masih berguna untuk masyarakat. Pertama, lihat tanahnya, udah oke, udah beli, udah oke ya. Lalu begitu mau bikin, izin ke dinas setempat lah ya, itu kena biaya. Lalu preman minta jatah batu bata lah, semen lah, ya. Yang lain lagi ada yang mau masukin anggota keluarganya, ya. Ini bukan cerita, ini kenyataan, belum lama soalnya, kan? Lalu tiap bulan juga dimintain jatah, akhirnya males buka Bu. Sedangkan kalau kita pikir, kalau itu buka, kan buka lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan buka, otomatis orang tua bisa kasih makan anaknya, nggak usah berharap dari MBG itu, ya kan? Itu satu. Lalu ada kemarin sebelum bulan Ramadan, teman saya papanya udah 70 tahun buka percetakan, ya kan? Didatengin Bu sama polisi, ya, didatengin, tanya mana izin HO segala macam, buntut-buntutnya itu mah memang bukan urusan mereka kan sebenarnya kan. Akhirnya minta 50, nego-nego karena namanya orang tua ya, kita juga dari minority, kita tuh nggak mau pusing gitu loh. Sedangkan usaha itu sebenarnya udah sunset kalau percetakan. Ya akhirnya kasihlah sepertiga dari itu biar beres. Kalau saya nggak mau kasih, ya kan, saya masih muda, saya fight. Ya kan, saya buka di media. Nah, ini tuh masalah inti dari segala inti loh. Jadi siapa yang mau invest di sini nggak ada Bu, kita aja yang orang lokal mau invest mikir-mikir mendingan gua nanam duit di mana atau di mana ya kan, daripada gua pusingin. Belum nanti yuk buka usaha, aturannya udah ada, undang-undang udah ada. Ada wakil menteri yang bilang kayak kemarin tuh masalah ojol, nggak kemanusiaan, orang lu nggak ada aturan juga buat bagi THR kok. Udah dibagi, udah syukur. Memang saya setuju sih, itu ojol-ojol tuh nggak manusiawi banget penghasilannya. Tapi kan nggak ada, jadi gimana kita mau bisnis, mau ini hari ini A, besok B. Nah segala inti sebenarnya itu Bu, dari kalau itu bisa maju, ada investor segala macam. Ini kan penyakit yang nggak pernah beres dari dulu. Benar-benar nggak bisa beres. Nah masalah koruptor, Anda bukannya harus pikirin anak istrinya. Sebenarnya itu harus mulai, yuk bikin satu truk ya, udah itu diarak di sekeliling kota, di kota dia berasal itu loh. Saya koruptor segini-segini, kapok gak orang? Di China begitu Bu masalahnya. Nah, China itu ada root culture ya. You jangan malu-maluin dia punya nenek moyang yang udah umur udah meninggal. You malu loh kalau ini begini. Nah, itu baru bisa berhasil. Jadi saya rasa emang banyakan omon-omon. Belum lagi kita ngurusin orang luar negeri lah, pengungsi. Waduh, kita urusin diri kita sendiri deh. Kritik aja juga nggak ada gunanya ya. Apalagi diem, apalagi menyanjung. Bayar pajak masih ditipu, coba. Beli Pertamax dikasih Pertalite cuma tanpa antri, begitu mau. Dan terus-terusan begitu. Ini benar, PR-nya nggak dikerjakan, jadi cuma omon-omon.
habis ini ngomong ini TKDN dihapus ya, karena dia ketemu pengusaha. Besok nanti dia ketemu sama buruh kerja, wow semangat diajak nyanyi ya, ada PHK segala macam. Buktinya apa? Pret bangkrut juga Sritek. Jadi ini nggak jelas kerjanya apa, cuma omong-omong, janji sana janji sini. Kalau kita kritik nggak boleh ngomong menyebut nama, itu pejabat pakai nama nggak? Mereka maju juga jualan janji, cuma ngibul. Saya bakal 19 juta pekerjaan. Mana? Intinya apa juga kebijakannya, nanti implementasinya dikangtauin. Ya, TKDN dihapus, nanti juga dikangtauin. TKDN ada aja dikangtauin. Jadi benahi itu Pak Prabowo. Kalau mau benar, beresin itu inti masalahnya. Jadi bukan cuma sakit kepala ya, minum obat ini ya, cantengan ya, kasih obat ini. Itu munculnya dari mana? Anda digaji, dipilih oleh rakyat dengan biaya besar untuk benahi itu. Fundamentalnya apa? Penyakitnya di mana? Dibenahi. Membicarakan mengenai TKDN ya, memang menurut saya sih memang sedikit sulit ya untuk negara Indonesia, karena sebenarnya TKDN itu tujuannya baik ya, supaya ada alih teknologi, terus meningkatkan juga lapangan kerja bagi masyarakat gitu kan, di mana ada produksi, paling tidak ada dibuatlah bahan bakunya apa gitu, untuk bahan apa yang diproduksi untuk sebagai melengkapi satu produknya seperti mobil, handphone dan lain-lain. Tapi kalau dilihat perkembangannya, ini menjadi bahan juga ya, bahan untuk ya membuat pengusaha-pengusaha itu lebih tidak fleksibel, terutama di negara kita yang terutama kalau kita lihat negara kita ini kan masih sangat ya, mohon maaf ya, kolusif, korupsinya banyak ya, maksudnya ya termasuk pemerasan pada pengusaha itu masih banyak, sehingga akan membuat kesulitan pengusaha itu untuk investasi, karena nanti tuntutannya macam-macam. Mungkin TKDN-nya sudah terpenuhi tapi dibikin jadi masalah baru gitu loh, jadi problem. Tapi kalau TKDN dilepas, nanti import kita meningkat, di mana produksi di negara tetangga kita mungkin yang meningkat. Dibuanglah barangnya ke Indonesia sebagai pasar yang sudah barang jadi gitu kan, susah juga. Nah, saya pikir memang nggak apa-apa sih Prabowo kalau dia mau melepas atau melonggarkan TKDN ini, tapi harus juga mempersiapkan tenaga kerja dalam negeri dan tentu saja memperbaiki regulasi kita, sehingga terutama memperbaiki juga oknum-oknum ya, atau menghilangkan oknum-oknum yang mempersulit pengusaha, sehingga pada akhirnya sekalipun TKDN itu tidak ada, tapi tetap Indonesia bisa menjadi tempat produksi daripada produk-produk yang berkualitas tinggi gitu. Nah, repotnya di situ. Indonesia ini susah. Kalau dibilang SDM-nya nggak kuat, nggak bisa, nggak juga. Banyak orang pintar di Indonesia kok. Indonesia banyak orang pintar, banyak yang terampil juga, seharusnya banyak, dan itu kan bisa dilatih. Tapi kalau unsur-unsur X-nya yang banyak dominan, waduh, siapa yang mau investasi di sini? Seperti yang kita lihat yang dulu yang diributkan PT Hihong ya. Akhirnya PT Hihong kalian dia tutup pabriknya. Itu kan merepotkan banget gitu loh. Nah, ini dia. Seharusnya pemerintah juga lebih concern pada urusan-urusan yang tidak tampak tapi nyata gitu loh, ada gitu loh, itu saya kira. Kalau menurut saya TKDN itu bagus ya. Kenapa? Karena nggak usah takut ya TKDN itu diterapkan, karena gimana pun juga Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia ya. Jadi pasti luar negeri itu ngelirik market kita ya, market negara kita, karena 250 juta loh, urutan keempat
terbanyak penduduknya di Indonesia, daya belinya juga besar kan, berarti 250 juta ya Mbak ya. Nah saat ini juga kalau dilihat, saya lihat TKDN itu aturannya nggak terlalu berat ya, jadi 60% komponennya itu harus ada di Indonesia, dibuat di Indonesia, jadi nggak berat. Saya bilang 60% itu kecil. Nah, jadi nilai suatu barang misalkan 1 juta, jadi 600.000 itu barangnya itu komponennya itu modalnya di Indonesia. 400.000 itu mungkin ya komponennya boleh beli di luar negeri gitu. Kalau saya nggak berat, justru sangat disayangkan kalau ini dihilangkan. Karena kenapa ya? Karena udah banyak sekali investor-investor luar negeri yang saya lihat itu menanamkan menanamkan modal pabrik di Indonesia ya, untuk mengejar tingkat TKDN-nya ke 60%. Karena contoh ya pabrik-pabrik handphone ya kayak Vivo, Oppo itu kan udah sampai relokasi pabrik komponen-komponen kecilnya ke Indonesia. Itu kita juga harus bertanggung jawab kepada investor. Kasihan dong, mereka udah melatih orang, investasi bangun pabrik di Indonesia, bangun komponen-komponen lainnya di Indonesia gitu. Nanti kalau seenaknya misalkan provider HP merek lain gitu, mungkin yang saingannya Oppo, Vivo main langsung import aja dari China, dia tidak membangun pabrik di Indonesia, tidak menginvestasi apa-apa di Indonesia, tidak merekrut tenaga kerja di Indonesia, cuman menjual saja, after sales juga nggak ada, kan itu sangat merugikan produsen atau investor yang udah masuk ya, kayak Oppo dan Vivo itu kan udah buat pabrik di Indonesia gitu. Jadi saya rasa TKDN yang dihilangkan, mungkin dikurangin lah ya, mungkin kalau mau dikurangin mungkin dari 60% mungkin jadi 50% oke. Tapi kalau misalkan industri-industri besar yang kayak teknologinya high tech, mungkin bisa dikurangin jadi 40% gitu. Jadi yang penting harus ada perimbangan ya antara luar negeri dengan dalam negeri komponennya. Jadi jangan sampai dihilangkan 100%. Mungkin yang ya saya bilang itu komponen-komponen yang mungkin di Indonesia kita belum bisa buat sama sekali ya, mungkin dikurangin TKDN-nya, kandungannya gitu aja. Terima kasih. Mitra Bisnis, demikian sesi Bisnismen Opini untuk kali ini. Terima kasih untuk yang sudah memberikan opini. Saya Anita Wijaya.